Hingga dalam menghadapi wabah COVID ini, bukan kegelisahan. Bukan kita saling menyebarkan berita yang menakutkan, si fulan mati, si fulan terkena COVID, si fulan binasa. Tapi sebarkan kabar gembira, kebinasaan orang tersebut walaupun tanpa COVID sudah tiba ajalnya. Tapi kita beranggapan seolah-olah COVID yang mirip dengan hantu, yang menyerang saudara-saudara kita hingga membawa kematian. Padahal tanpa COVID, orang tersebut tidak akan dapat mengelak dari ajal yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di rumah alhamdulillah wa syukurillah 90% keluarga saya terkena COVID. Dari mulai cucu yang pertama-tama. Cucu kalau tidak salah 6, kalau nggak salah 7 yang kena. Apa semuanya bahkan kena. Setelah itu bapak ibunya. Kemudian mantu juga bersama istrinya kena. Satu persatu datang. Tapi alhamdulillah, walaupun keluarga terkena penyakit, Allah kasih alhamdulillah datang penyakit hanya memberikan demam sesaat, satu malam. Setelah itu perlahan-lahan penyakit meninggalkan kita. Dan datangnya juga bertahap membuat hati kita tidak terkejut. Seperti orang melatihan untuk berjalan pelan-pelan atau memikul beban berganti-ganti dari mulai yang ringan menuju yang berat. Hingga kita merasakan bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kali ini kami berada di Masjid Silaturahim Cibubur. Kita jumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Hussein Alatas dan Atep juga ada di sini memegang kamera. Ya, kita jumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran dengan tema La takhaf wa la tahzan, sesungguhnya Allah bersama kita. Demikian judul yang kami akan sampaikan nanti. Assalamualaikum Ustaz Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita ikuti uraian dari Ustaz Hussein. La takhaf wa la tahzan, sesungguhnya Allah bersama kita. Kita awali terlebih dahulu dengan Al-Fatihah ya. Oh, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama Ustaz Muhammad Krisna Atet berkumpul dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Silaturahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya atas kita semua
dan menyatukan hati kita semua di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin bahwa kebanyakan umat manusia pada saat ini hati mereka ketar-ketir, gelisah, gundah, penuh dengan kecemasan disebabkan karena wabah COVID yang tak kunjung berakhir. Korban berjatuhan di sana sini yang membuat ekonomi semakin sulit, hubungan sosial juga semakin rapuh dan berjauhan. Suasana mencekam ini banyak membuat orang kehilangan akal sehat mereka, tidak tahu kemana mereka harus berlari dan berlindung. Padahal kecemasan ini sebetulnya dapat kita hilangkan dan jauhkan dari hati kita. Bertukar dengan rasa aman, tentram, damai. Bukan karena meragukan akan wabah penyakit ini, tapi karena kita berserah diri kepada Allah. Di mana virus ini bekerja atas izin Allah, yang merupakan juga bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Yang datang bukan tanpa tujuan dan hikmah, tapi datang sebagai peringatan bagi mereka yang lupa, pendidikan bagi kita semua, agar kita menyadari betapa lemahnya diri kita, betapa tidak berdayanya kita walaupun ilmu pengetahuan telah berkembang begitu pesat. Demikian pula kemajuan teknologi, kemajuan dalam bidang medis, tapi ternyata para dokter, para ahli semua berdiri tidak berdaya di hadapan wabah penyakit yang sebetulnya berasal dari makhluk yang begitu lemah. Kenapa datang kecemasan ini? Karena kita lupa kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana." Jangan sekali-kali kamu takut. Jangan pula kamu berduka. Sesungguhnya Allah bersama kita. Jangan takut, jangan berduka, sesungguhnya Allah bersama kita. Sebahagian dari kita mengalami ketakutan akan ancaman kematian dari wabah penyakit ini. Lalu saya bertanya kepada para pendengar pemirsa sekalian, apakah tanpa kedatangan COVID kita tidak akan mati? Apakah kematian kita akan maju disebabkan karena wabah penyakit ini? Ataukah akan mundur disebabkan karena kita takut dan berhati-hati? Sama sekali tidak. Allah berfirman, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Oleh karena itu jangan perhatian kita lebih besar, fokus tertuju pada kehidupan dunia. Lupa akan tujuan kita, bukan dunia. Dunia tempat di mana kakek nenek kita dan kita semua anak keturunannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tujuan kita yang sebenarnya adalah hari akhirat di mana Allah akan mengumpulkan kita dan di sana kebahagiaan adalah kebahagiaan yang sejati. Penderitaan, kesengsaraan adalah penderitaan dan kesengsaraan yang sejati. Oleh karena itu harusnya kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari tersebut dengan bekal yang Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan bagi kita semua. Apabila kita selalu bersama Allah, insya Allah tidak akan ada sesuatu yang membuat kita bergelisah, yang membuat kita bersedih. Karena jiwa kita penuh kesadaran akan hakikat dari kehidupan dunia. Pada saat kita lemah, kita datang berlindung kepada Allah. Pada saat kita dalam keadaan gelisah, kita berpegang kepada Allah. Pada saat kita dalam keadaan guncang, kita labuhkan hati kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita asma-asma'nya sebagai wasilah komunikasi antara kita dengan Allah? Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Kepunyaan Allah, milik Allah, seluruh nama-nama yang penuh dengan keindahan. Kalian tidak harus mengeluarkan biaya, tidak harus melalui perantara yang berliku-liku,
kalian dapat langsung memanggil Allah melalui namanya. Dan Allah siap untuk membuka pintu rahmatnya. Qul ud'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakan, wahai Rasulullah, sampaikan kabar gembira ini bagi umatmu. Ud'ullah, panggil ya Allah, awid'ur rahman, atau panggil ya Rahman, ya Rahim. Ayyamma tad'u, apa saja yang kalian inginkan, yang kalian minta, atau kalian ingin berlindung, Allah memiliki nama-nama yang begitu indah. Dengan nama Allah, kita langsung bisa kontak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam suasana sholat maupun di luar sholat, baik di siang hari maupun di malam hari. Sedangkan berhubungan dengan manusia ada waktu, ada batasan. Juga ada hal-hal yang membuat kita riskan, segan untuk meminta bantuan kepada manusia. Semakin banyak kita meminta bantuan kepada manusia, semakin jatuh martabat kita. Berbeda dengan Allah, semakin kita mendekat, semakin kita berdoa, memohon kepadanya, semakin lapang jiwa kita, semakin mulia kedudukan kita, terbebas dari segala macam bentuk penjajahan dan kehinaan. Oleh karena itu, jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Saya teringat kepada sebuah kisah. Ketika Nabi kita Muhammad SAW meninggalkan kota Mekah, berhijrah menuju ke Madinah. Kaum Quraisy di belakang memburu beliau. Akhirnya beliau bersembunyi bersama sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam sebuah goa yang dikenal dengan nama Goa Thaur. Kaum Quraisy tiba di hadapan goa. Lalu Abu Bakar berbisik kepada Rasulullah, kalau salah seorang menunduk saja, melihat ke bawah kakinya, pasti akan melihat kita ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah dengan penuh senyuman. Ara'aita ya Abu Bakar, bagaimana pendapat kamu wahai Abu Bakar? Birajulain, dengan dua orang laki-laki, thalithuhum Allah, yang ketiga adalah Allah. Pada saat itu Abu Bakar langsung merasa tentram. Kaum Quraisy melihat ke sana kemari, tidak menjumpai mereka yang berada dalam goa, karena mereka ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, bagaimanapun kamu kuat, bagaimana kamu kuasa, bagaimanapun kamu kaya, sebenarnya diri kamu lemah, rapuh. Tapi bagaimanapun lemahnya seorang manusia, bagaimanapun ceteknya pengetahuannya, apabila dia bersama Allah, berserah diri padanya, maka dia akan menjadi orang yang paling kuat. Manusia pada saat jauh dari cobaan, dia merasa dirinya kuat, merasa dirinya kuasa. Dia ingin mengatur kehidupan dengan caranya. Akhirnya yang terjadi malah kerusakan, kekacauan, seperti yang kita jumpai di negara kita maupun di berbagai macam negara. Termasuk di wilayah-wilayah dunia Islam, kita jumpai para pemimpin yang lupa kepada Allah. Yang sombong, yang angkuh, yang enggan menerima bimbingan petunjuk Allah dan aturan-aturannya, mereka menjerumuskan bangsa mereka menuju kehancuran. Sebagaimana firman Allah, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Apa kamu tidak melihat mereka-mereka yang telah mengubah nikmat Allah, nikmat petunjuk, hidayah, bimbingan yang dibawa oleh Rasul, diturunkan dalam kitab sucinya, dalam masa yang begitu panjang selama 23 tahun untuk membimbing manusia, ternyata mereka tukar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka gantikan dengan kekafiran dan keingkaran, dengan aturan-aturan, hukum-hukum yang bersumber dari keingkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahallu qaumahum daral bawar, dan mereka menempatkan kaum mereka, umat mereka, bangsa mereka menuju negeri kehancuran. Nah, karena kelupaan, keingkaran, kesombongan manusia, Allah kirimkan salah satu bala tentaranya, virus COVID. Apakah ini merupakan hasil rekayasa tangan manusia? Tapi yang perlu kita ingat, tidak akan terjadi melainkan dengan izin Allah. Penyebaran yang begitu dahsyat, penyebaran pertama sederhana sebagai pembukaan. Sebagai apa? Sebagai pembukaan. Seperti orang yang sebelum makan mencicipi makanan-makanan pembukaan.
Begitu datang berikutnya ternyata lebih dahsyat. Mereka berusaha melakukan isolasi, menghindari kontak, tapi ternyata penyakit tersebut, virus tersebut datang masuk ke rumah-rumah mereka, ke tempat-tempat mereka berlindung. Mereka beranggapan sudah merasa aman, sudah menjaga diri mereka, hingga mereka bertanya-tanya, kenapa kita bisa kena? Padahal kita sudah menjaga diri kita. Virus tersebut memang datang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, walillahi junudus samawati wal ard. Kepunyaan Allah bala tentara langit dan bumi. Wa kana Allahu aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha tahu. Ini virus tidak sembarangan mengenai orang. Hakima, Maha bijaksana. Yang datang kepada kita kalau mengenai anak kita, keluarga kita, jangan gelisah, jangan cemas. Kita berlindung pada Allah. Penyakit tersebut akan datang dengan ringan, menjadi imunitas yang membentengi diri kita dan membuat kita belajar sadar betapa lemahnya kita. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita akan menjadi korban-korban dari wabah tersebut yang datang begitu dahsyat pada sebagian orang, tapi begitu lembut datang pada sebagian orang. Laksana belayan, angin sepoi-sepoi datang padanya. Tapi sebahagian lagi datang menjadi petaka bencana yang amat mengerikan, menimbulkan ketakutan, dan sekian banyak dana yang dikeluarkan untuk menyelamatkan saudara mereka yang terkena. Oleh karena itu ingat, A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apa kalian wahai manusia beranggapan penciptaan kalian lebih dahsyat dibandingkan langit yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Manusia yang begitu lemah, yang begitu sombong, yang ingin mengatur alam yang begitu luas, yang begitu pelik dan penuh dengan berbagai macam, yang saling berkaitan, begitu tangan-tangan manusia melakukan intervensi, bukan kebaikan yang datang malah kerusakan dan kehancuran. Oleh karena itu Allah memberikan bimbingan buat kita semua untuk menenteramkan hati kita. Jalan satu-satunya hanya dengan kita istiqamah, berpegang kepada Allah, berjalan di atas jalannya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami Allah, bukan hanya sekedar ucapan, tapi kata-kata yang keluar dari hati yang dibuktikan melalui sikap dan cara hidup yang betul-betul berserah diri, bergantung kepada Allah. Mereka istiqamah di atas jalan tersebut, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan mengalami ketakutan, tidak akan mengalami kesedihan. Lalu Allah ingatkan resep bagi kita untuk membuat hati tenteram di saat menghadapi ancaman yang bermacam-macam. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka akan tenteram, damai, syukur dengan mengingat Allah, menyebutkan namanya, memanggil Allah melalui asma-asmanya. Hati yang tadinya bergolak, bergelisah, bergelombang, begitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebut dan memanggil namanya, membaca ayat-ayat sucinya, lalu sujud di hadapannya, hati tersebut kembali tenang dan tenteram. Seolah-olah tidak terdapat ancaman virus, tidak terdapat ancaman bakteri. Dia hidup di bawah naungan rahmat Allah. Seandainya Allah memanggil dirinya, hatinya pun tidak bergelisah. Kenapa? Karena pada saat kematiannya datang kabar gembira. Malaikat membawa kabar gembira hingga derita sakaratul maut tidak terasa baginya. Bagaimana keluarga yang ditinggalkan? Sebagaimana dia menjaga Allah, keluarga anak yang ditinggalkan juga akan dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang musafir yang berdoa, memohon perlindungan kepada Allah dalam perjalanannya, begitu juga keluarga yang ditinggalkan. Allah bersama kita sebagai apa? Teman perjalanan kita. Allah juga bersama keluarga kita yang menjaga mereka semuanya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang berserah diri pada Allah, menyerahkan dirinya, keluarganya, hartanya, hidupnya pada Allah, fahuwa hasbuh. Itu merupakan jaminan kecukupan buat dirinya. Tapi sayang, sungguh sayang, manusia yang lemah, yang rapuh, ternyata bersikap angkuh dan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kedatangan wabah ini yang menimbulkan ketakutan, kegelisahan, kecemasan, sebetulnya peringatan bagi kita, pendidikan bagi hamba-hambanya yang beriman.
dengan kepasrahan kita kepada Allah, berserah diri kepadanya akan menjadi vaksin yang jauh lebih ampuh dibandingkan vaksin Sinovac-nya, AstraZeneca-nya, Moderna-nya, Pfizer-nya, dan lain-lain sebagainya. Yang penuh dengan komplikasi dan pendapat yang kontradiktif dalam masalah ini. Ternyata sudah selesai vaksin, penyakit datang, ternyata berulang-ulang bukan hanya sekali. Mereka mengatakan dengan vaksin akan lebih ringan, tapi ternyata setelah divaksin, dia terkena penyakit bukan hanya lebih ringan, bahkan lebih berat yang membawa menuju kematian buat dirinya. Kita bukan menentang upaya manusia, tapi kita menolak cara-cara sebagian orang atau kalangan globalis yang ingin mencari keuntungan dari penderitaan rakyat. Sebagai contoh, bagaimana sikap Menteri Kesehatan ketika mengumumkan bahwasannya asitromisin, antibiotik yang digunakan untuk mendampingi orang yang terpapar COVID. Begitu pula obat seperti Avigan atau Ivermectin diumumkan bahwa harga dasar eceran Rp1.700. Tapi harga di pasar Rp50.000. Menteri Kesehatan mengatakan akan dikenakan sanksi bagi yang menjual dengan harga tersebut. Kenapa mereka tidak datangi apotek untuk menyelamatkan rakyat? Kemudian Ivermectin 12 dijual katanya dengan harga sekitar berapa ribu rupiah. Tapi ternyata satu strip dijual dengan harga Rp500.000. Padahal satu dus isi 2 strip. Yang tadinya harganya begitu murah, tidak sampai ratusan ribu, berubah dengan harga yang begitu tinggi. Bagaimana pada saat-saat penyakit wabah yang sedang melanda ini, sebagian orang yang serakah, rakus, tamak, ternyata apa? Melakukan tindakan-tindakan aji mumpung tanpa memperhatikan derita kesulitan rakyat yang tidak mendapatkan obat hingga berjatuhan, binasa. Betul ajal, tapi tidak lepas dari pengabaian mereka. Tapi kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri padanya, insya Allah bila datang penyakit ringan bagaikan belayan angin semi-semi, dan Allah Subhanahu wa taala juga membantu kita untuk menemukan obat yang membantu untuk meringankan beban kita. Dan yang paling penting, jangan cemas, jangan takut. Agama bukan mendatangkan kecemasan. Atau din yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW bukan datang dengan menaburkan kecemasan, ketakutan, dan kesulitan. Tapi justru Nabi diutus sebagai pembawa rahmat lil alamin. Hingga dalam menghadapi wabah COVID ini, bukan kegelisahan. Bukan kita saling menyebarkan berita yang menakutkan, si fulan mati, si fulan terkena COVID, si fulan binasa. Tapi sebarkan kabar gembira, kebinasan orang tersebut walaupun tanpa COVID sudah tiba ajalnya. Tapi kita beranggapan seolah-olah COVID yang mirip dengan hantu, ya, yang menyerang saudara-saudara kita hingga membawa kematian. Padahal tanpa COVID, orang tersebut tidak akan dapat mengelak dari ajal yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan kita terbiasa menyebarkan berita-berita yang menakutkan. Sebarkan kabar gembira. Hibur saudara-saudara kita yang dalam ketakutan, sudah mengalami kemiskinan, kesulitan. Datang lagi orang yang hobi menyebarkan berita-berita yang menakutkan. Seolah-olah apa? Wabah ini betul-betul bagikan gelap malam yang menyelimuti kita. Padahal korban yang mati dibandingkan mereka-mereka yang hidup yang terpapar oleh penyakit tersebut tidak seberapa sebetulnya. Tapi ada kalangan-kalangan tertentu yang sengaja menimbulkan ketakutan supaya memeras apa? Uang-uang dikocek-kocek kita, menimbulkan ketakutan, keresahan, kegelisahan, menghilangkan akal sehat kita. Akhirnya sampai kehormatan agama negeri pun kita gadaikan. Saya dengar berita bahwasanya Badan POM menghalang-halangi perusahaan Hansen untuk memproduksi obat yang dianggap cukup efektif. Ini bukan kata orang, saya dengar, saksikan sendiri ketika orang memakan Ivermectin 12 yang merupakan asalnya sebagai obat cacing. Digunakan untuk menghadapi COVID, seorang minum 1 hari sekarang, besok tidak minum, lusa dia minum, kemudian berhenti 1 hari lagi, setelah itu dia minum hari ketiga, langsung terjadi penurunan yang luar biasa drastisnya. Itu obat tadinya harganya begitu murah. 1 dus isi 2 strip, dijual di bawah 200.000, mungkin harga 100 ribuan atau 70 ribuan. Sekarang harganya per strip 500.000 rupiah. Bahkan itu pun langka.
karena permainan para pedagang, karena permintaan tinggi, mereka menyimpan barang-barang tersebut. Lalu yang mengherankan, kenapa pemerintah bukan mendukung produksi obat tersebut untuk meringankan beban, malah dihalang-halangi dengan berbagai macam alasan. Oleh karena itu, kepada siapa kita akan berlindung? Kepada pemerintah yang saat ini juga mengalami kebingungan, kepada para dokter yang mengalami ketakutan, kecemasan, rumah sakit yang penuh, begitu pula tempat tidur yang tidak memadai, kemudian juga kebutuhan akan oksigen yang begitu banyak, sedangkan penawaran begitu berkurang, juga kamar-kamar ICU yang penuh. Nah, dalam situasi seperti ini, begitu orang hanya bergantung pada sebab, bergantung pada kekuatan manusia, niscaya dia akan mati sebelum waktunya mati. Akhirnya dia merasakan seolah-olah apa? Dia merasakan jantungnya akan keluar. Oksigennya langsung berkurang, menimbulkan kecemasan, ketakutan. Sampai tidak berani ketemu bahkan dengan anaknya. Tidak berani berjumpa dengan suaminya, suami disuruh menyingkir. Suami juga suruh istrinya menyingkir. Bayangkan coba, akhirnya menjadi orang apa? Yang mirip dengan seorang yang berada dalam satu kamar penuh dengan jendela, tapi dia perintahkan semua jendela ditutup. Kemudian hordeng juga ditutup. Akhirnya bukan mati karena serangan dari luar, mati dari dalam, kecemasan menggerogoti dirinya. Oleh karena itu yang terindah, mari kita hidup istiqamah bersama Allah sebagai tonggak langit dan bumi. Al-Hayyul Qayyum alladzi la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah tidur. Coba datang sama menteri, datang sama dokter, datang ke rumah sakit, ambulans sudah bawa pasien ke rumah sakit ditolak. Alasannya penuh. Datang ke dokter, dokternya bilang VCR dulu. Sudah suap, suruh VCR lagi. Dokternya masih takut untuk berhadapan dengan pasien, sudah menggunakan APD padahal. Nah, kalau dokternya takut, bagaimana bisa mengobati? Tabibun yudawi wa tabibu maridu. Dokternya apa? Dokter sakit, bagaimana mengobati orang-orang yang sakit? Repot enggak? Oleh karena itu jangan pernah cemas, mari tebarkan kabar gembira. Tapi bukan berarti main-main dengan penyakit. Api panas dengan izin Allah. Kalau kita masukkan tangan kita ke dalam api, kamu zalim. Betul enggak? Gunakan api untuk memasak, untuk menghangatkan badan sebagai penerang. Tapi kalau main-main dengan api ya nggak boleh. Begitu juga COVID. Jangan takut, jangan resah, jangan gelisah, tapi jangan masukin tangan kita ke dalam COVID. Jangan kontak juga sama orang yang sedang sakit. Doakan yang sakit. Bantu dia, tapi jangan kontak dengan alasan apa? Tawakal kepada Allah. Itu bukan tawakal namanya, tapi tawakal ya tawakal. Kalau tawakal itu berusaha bekerja, setelah itu serahkan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita renungkan sama-sama, betapa indahnya hidup dengan apa? Dengan berserah diri kepada Allah, istiqamah di jalannya. Hati terus berzikir pada Allah. Hati tidak cemas, tenang, kita menjalankan aktivitas kita. Bandingkan dengan orang yang jiwanya dihantui oleh ketakutan, keresahan, kegelisahan, sampai matanya mau keluar. Bayangin. Sampai ada yang telepon, bagaimana Ustadz? Bagaimana Ustadz? Ini menunjukkan apa? Hati pada saat tersebut dalam keadaan kosong, lupa kepada Allah. Seolah-olah virus ini merajalela, bekerja tanpa izin Allah. Oleh karena itu kalau seorang berlalu di satu jalan yang penuh dengan anjing, kalau kita mengambil batu melempari satu persatu, kena satu dua anjing, yang lain menyerang kita. Cara yang paling aman, kita minta kepada pemilik anjing untuk masukkan anjingnya ke dalam kandang. Atau untuk mengizinkan kita lewat dan mengendalikan anjingnya. Begitu juga berhadapan dengan virus. Minta pada Allah. Qul Allah. Tidak keluar biaya, tidak pergi ke supermarket, tidak harus mahal-mahal, tidak harus datang ke dokter. Minta panggil Allah dengan namanya, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tapi dengan penuh keyakinan, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengendalikan virus ini. Tidak akan membahayakan kita bila datang hanya sebagai apa? Pendidikan buat kita semua. Saya di rumah, alhamdulillah, wa syukurillah, 90% keluarga saya terkena COVID. Dari mulai cucu yang pertama-tama. Cucu kalau tidak salah, 6 kalau nggak salah, 7 yang kena. Apa semuanya bahkan kena. Setelah itu, bapak ibunya, kemudian mantu juga bersama istrinya kena. Satu persatu datang. Tapi alhamdulillah, walaupun
keluarga terkena penyakit, tapi kita nggak bergantung sama sekali kepada tenaga kita, usaha kita, upaya kita, walaupun kita berusaha, kita memberikan obat. Kemudian juga memberikan hiburan buat mereka, memberikan dorongan dan semangat. Kemudian tetap berolahraga, alhamdulillah. Pagi-pagi mereka bersama-sama berolahraga. Allah kasih, alhamdulillah, datang penyakit hanya memberikan demam sesaat, satu malam. Setelah itu perlahan-lahan penyakit meninggalkan kita. Dan datangnya juga bertahap membuat hati kita tidak terkejut. Seperti orang melatihan untuk berjalan pelan-pelan atau memikul beban berganti-ganti dari mulai yang ringan menuju yang berat. Hingga kita merasakan bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada kita. Di rumah yang tidak kena, saya, istri, kemudian anak laki-laki satu sama perempuan. Yang lain semua terpapar. Tapi alhamdulillah kita di rumah berhadapan dengan semua ini, bukan berhadapan dengan kekuatan kita. Orang gelisah ingin melakukan vaksin di sana sini. Ternyata kabar menyampaikan bahwasannya orang yang divaksin baru divaksin selesai kena. Bahkan sudah kena sekali sembuh, terkena lagi untuk kedua kalinya. Kenapa? Karena ketergantungan pada sebab, bukan bergantung pada Allah yang menetapkan hukum dan sebab. Jadi kenanya apa? Peringatan, salah kamu. Boleh vaksin, boleh kamu makan obat, tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kamu lupa Allah yang lebih dekat kepada kamu, lebih dekat kepada hatimu daripada pembuluh darah jantungmu sendiri, daripada detak denyut jantungmu sendiri. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu artinya bukan yang hidup, yang melimpahkan kehidupan, sumber kehidupan, dan yang melimpahkan kehidupan bagi makhluk-makhluknya. Dia yang menentukan kapan seseorang mati dan berapa lama kehidupan akan bertahan. Al-Qayyum yang menjadi tonggak langit dan bumi. Yang semua bekerja di bawah perintahnya. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Oleh karena itu, siapa yang ingin aman, siapa yang ingin tentram, jalan satu-satunya baginya hanya dengan istiqamah, dengan mengatakan Rabbi Allah. Ketika orang mengalami ketakutan, kegelisahan, bagaimana kamu menjaga keamanan kamu, ketentraman kamu, kebutuhan hidup kamu? Jawab Rabbi Allah, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebuah doa yang membuat api menjadi sejuk, membawa keselamatan. Sebuah doa yang dibaca oleh para sahabat Nabi di saat menghadapi sekutu dalam peperangan Ahzab. Keadaan berbalik, musuh tunggang langgang lari. Yang tadinya mengepung kota Madinah mengalami kekalahan dan kehancuran dan rasa putus asa. Oleh karena itu yang kita butuhkan bukan hanya ucapan, tapi ucapan yang keluar dari kesadaran, pemahaman yang sebenar-benarnya. Kita tidak lagi merasa kuat, tidak lagi merasa kita mampu, kaya atau kuasa. Kita menyadari diri kita yang lemah, kemudian kita tambatkan di sisi yang maha pengasih, penyayang, yang maha kuasa. Dengan ini insya Allah semua akan berubah menjadi baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bimbingan buat kita dalam suratul Ahzab. Doa, zikir yang akan apa? Yang akan membuat yang gelap menjadi terang, yang sempit menjadi lapang, yang sulit menjadi mudah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira. Banyak-banyaklah kalian berzikir menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun dalam suratul Ahzab ketika pasukan-pasukan sekutu ini apa? Mengepung orang Yahudinya, orang musyriknya dari berbagai macam suku bangsa Arab mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suasana suratul Ahzab. Tahu Allah menyeru, wahai orang yang beriman, banyak-banyaklah kalian mengingat, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzikran katsira, dengan sebanyak-banyaknya zikir. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala karena zatnya tidak sempurna, tidak. Mensucikan Allah, pemahaman kita, ma'rifat kita kepada Allah dalam hati kita. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha suci, yang tidak pernah melakukan kezaliman, Allah yang maha kuasa, dan segala-galanya di tangan Allah. Begitu kita meresapi hal ini, mensucikan Allah dalam sanubari kita, memuji Allah dengan nikmat-nikmatnya, apa yang akan terjadi? Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang melimpahkan selawatnya atas kalian. Selawat rahmat, perlindungan, bimbingannya, belayannya.
Begitu juga malaikat berselawat untuk kalian, memohon ampun untuk kalian. Wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, dalam rangka untuk mengeluarkan kalian dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Dengan zikir, dengan tasbih, ditambah dengan selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Satu selawat mengundang 10 selawat dari Allah. Selawat untuk keluarga Nabinya mengundang 10 selawat untuk keluarga kita. Tujuannya liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, dengan zikir dan selawat, dengan istighfar kepada Allah, memuji Allah, Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan kalian dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah terhadap orang yang beriman amat penyayang. Yang beriman tidak akan pernah disakiti. Yang datang kepadanya bukan hal yang menyakitkan, tapi pembuka jalan kebaikan buat dirinya. Yang membuat dia mengenal arti nikmat dan syukur kepada Allah. Di saat diberikan nikmat dia syukur, di saat dicoba dengan bala dia bersabar menerima semua ini. Bukan hilang pegangan hidupnya, berubah menjadi orang yang guncang, tapi dia berserah diri pada Allah. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Sambutan yang diberikan untuk mereka ketika mereka berjumpa dengan Allah, salam. Salam dalam kehidupan dunia yang datang dari as-salam al-mu'min. Ya Allah berikan bagi orang yang berserah diri padanya dan beriman padanya, as-salam al-mu'min, akan menyelamatkan dirinya, memberikan juga rasa aman ke dalam sanubari. Oleh karena itu saya merasa heran, Allah sebutkan Asmaul Husna dalam Al-Quran yang begitu banyak. Kenapa kita tidak tersentuh untuk memanggil Allah? Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kita ketuk pintu Allah kapan saja. Tanpa ada perantara, tanpa ada penjaga pintu, tanpa ada sekretaris ajudan. La ta'khudhuhu sinatun lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnih. Tidak ada seorang pun yang kuasa memberikan syafaat tanpa izin Allah, termasuk dokter. Yang dilakukan dokter mengobati orang namanya syafaat. Dokter gak bisa memberikan syafaat kesembuhan bagi orang tanpa izin Allah. Jadi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dokter dan kesembuhan yang mereka upayakan semua bergantung pada Allah. Kalau Allah tidak tanda tangani, tidak setujui, walaupun obat keluar, rumah sakit juga apa? Yang sebaik-baiknya tidak akan berguna buat dirinya. Terkadang subhanallah penyakit yang berat hanya dengan pengobatan biasa Allah sembuhkan penyakit. Jadi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, jangan dianggap ini ayat untuk akhirat aja. Tidak. Karena Allah mengatakan man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha. Siapa yang memberikan syafaat yang baik pada orang, Allah akan berikan balasannya. Jadi syafa'a yashfa'u, memberikan pertolongan. Nah, enggak ada seorang pun di dunia maupun di akhirat yang bisa memberikan pertolongan kepada seseorang tanpa izin Allah. Ada orang mengejar pejabat tinggi berharap pemberian daripada tanpa izin Allah. Tidak akan terlaksana, yang ada kehinaan. Oleh karena itu banyak orang yang mengharapkan bantuan dari penguasa, dia berikan dukungannya, menjadi buzzer yang aktif, tahu-tahu di ujung perjalanan, lah jabatan wala uang. Malah ditendang begitu aja, betul enggak? Begitu juga yang penuh kepercayaan pada dokter. Ini dokter fulan talk chair, obatnya juga luar biasa. Begitu dibawa keluarganya mati. Betul enggak? Jadi jangan pernah kita ini gantungkan harapan kita kepada selain Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, bersandar kepadanya, meresapi kebesarannya, baru jiwa kita akan tentram. Jadi mulai sekarang para ikhwan akhwat sekalian, basyiru, sebarkan kabar gembira. Semua WA yang berisi negatif, jangan pernah disebarkan. Kalau ada yang meninggal, doakan. Semoga Allah mengampuni dia. Dia meninggal dengan ajal yang datang padanya. Adapun COVID dan selainnya hanya merupakan sebab. Jangan menimbulkan ketakutan dan keresahan. Kita doakan yang meninggal dunia, doakan yang hidup agar yang sakit dalam keadaan sehat dipanjangkan umurnya, agar istiqamah di jalan Allah. Maka sebagai penutup Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang yang menjaga kesucian dirinya.
lalu menyebut nama Tuhan, memanggil namanya, dan dia melakukan sholat. Maka mari perbanyak kita bertasbih kepada Allah, bertahmid padanya, beristighfar, juga berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berselawat pada Rasul, membuka pintu selawat sebanyak 10 kali dari Allah, dari para malaikatnya untuk kita, hingga kita selalu berada di bawah naungan selawat dan rahmat dari sisi Allah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Saya merasakan alhamdulillah, walaupun kita diselimuti oleh wabah tersebut di tengah-tengah keluarga, kita sholat, tidur, membaca Al-Quran, juga bangun di waktu malam, hati damai dan tentram. Maka dalam hal ini, untuk para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, di samping tadi bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar, dan berselawat pada Nabi, dengan mudah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Setelah itu Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Baca keterangan doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Baca juga Allahumma waliyal afiyah, nas'alukal afiyah, afiyatad dunya wal akhirah. Baca doa-doa yang menenteramkan hati kita, insya Allah kita, keluarga, apa yang Allah berikan pada kita akan menjadi pembawa rahmat, bukan lagi menimbulkan petaka buat kita semuanya. Nah, untuk bangun malam agar memudahkan kita semua, setelah Isya, jauhi hal-hal yang sifatnya sia-sia. Setelah sholat Isya, usahakan kita banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasulullah melarang kita untuk bergadang di waktu malam, berbicara yang tidak berguna. Kemudian lakukan sholat setelah Isya. Sholat umpamanya 2 rakaat atau 4 rakaat, 6 rakaat untuk menjadi pembuka buat kita sholat di waktu malam. Dan insya Allah begitu sebelum tidur ditutup dengan sholat, begitu bangun malam dengan mudah kita merasakan gairah kesegaran yang luar biasa. Tapi kalau malam hari dihabiskan waktu dengan nonton televisi, dengan nonton juga komedi, humor-humor, canda-canda, begitu datang waktu malam, berat bagi kita untuk bangun dan mendekatkan diri kepada Allah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Khusyuk dalam salat dikaitkan dengan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang sia-sia. Mudah-mudahan para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah, mulai saat ini tidak lagi takut, tidak lagi gentar, tidak lagi bergelisah. Selagi kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrahkan diri kita, apalagi yang menimbulkan ketakutan. Tapi bukan berarti kita bermain-main dengan COVID, tidak kita menjaga diri kita. Tetap gunakan masker. Gunakan masker, jaga kebersihan. Setelah kita lakukan apa yang mesti kita jaga, selebihnya pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan kita, keluarga kita, yang paling utama iman dan keislaman kita kepada Allah. Allah menenteramkan hati kita, baik pada saat hidup dalam istiqamah, pada saat mati kita berharap Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama kekasih hati kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, keluarganya, begitu pula para anbiya, para siddiqin, para salihin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas atas. Jadi demikian tadi renungan di bawah naungan Al-Quran dengan tema La tahab wa la tahzan, sungguhnya Allah bersama kita. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krishna, Atep, kemudian juga Fahri, Yusuf Subangkit, dan juga Anis Mualim. Di sini juga ada Pak Farid, ada Kang Rizal. Mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.